Ya, tolong dibaca. Lalu yang lainnya dengarin dengan hikmat. Nah, suaranya Pak Budianur ini merdu ini. Silakan Pak Budianur. Tugas makalah. Bukan karakteristik. Karakteristik. Nah, ngantuk gitu Pak Budianurnya. Karakteristik mana Pak? Ya, silakan. Ini apa itulah? Karakteristik atau ciri khas supervisi pendidikan. 1. Mampu melakukan analisis lingkungan internal dan eksternal. Yang kedua, mampu menyusun perencanaan program supervisi pendidikan. Yang ketiga, mampu merumuskan masalah dan tujuan supervisi pendidikan. Yang keempat, mampu melaksanakan program, mengumpulkan data, dan mengolah atau membahas, menganalisis data. Yang kelima, mampu mendiagnosis problem supervisi pendidikan dengan tepat dan akurat. Yang keenam, mampu melaksanakan penilaian atau evaluasi dengan transparan, jujur, dan objektif. Nomor 7, mampu melakukan perbaikan dan meningkatkan mutu sekolah dan proses KBM. Yang kedelapan, mampu melakukan bantuan dan bimbingan kepada para guru dan kepala sekolah. Yang kesembilan, mampu melakukan kerjasama dengan para pihak terkait. Ya, terima kasih Pak Budianur. Saya kira Bapak Ibu yang lain sudah mendengar begitu ya. Jadi semua makhluk ini supervisi pendidikan termasuk makhluk atau bukan, Pak Hamzani? Halo? Pak Hamzani? Ya. Termasuk makhluk ya? Iya, Bu Ismurnatin, ini supervisi pendidikan termasuk makhluk atau apa? Nah, suaranya Ibu Ismurnatin nggak kedengaran. Merupakan makhluk dan tindakannya di dalamnya merupakan tindakan juga, Pak. Iya, makhluk ya? Ya, makhluk, Pak. Makhluk. Jadi yang bukan makhluk itu siapa? Pak Humaydi, ini serius banget nih. Iya, manusia makhluk, ya kan? Kita makhluk. Angin juga. Supervisi bukan makhluk. Angin makhluk apa? Angin makhluk. Supervisor yang makhluknya. Supervisor yang makhluknya. Itu supervisi pendidikan makhluk. Supervisi pendidikan ya bukan makhluk loh, Pak. Iya, bukan makhluk ya, Bu. Jadi makhluknya itu supervisornya ya. Supervisornya. Iya. Lah yang bukan makhluk itu cuma satu, Bu. Ya, Bu Mika. Yang bukan makhluk itu hanya satu dari dulu sampai hari ini dan sampai hari kiamat. Iya. Bu Mika. Benar nggak? Allah. Iya, Pak Riono, selain Allah itu ya makhluk. Walaupun supervisi pendidikan itu kan materi. Kalau udah menyentuh ke persoalan materi itu Allah makhluk, ya kan? Kalau Allah kan imateri. Jadi ada materi, ada imateri. Kalau imateri itu yang satu.
Allah. Kalau malaikat-malaikat tuh walaupun imateri juga mereka termasuk makhluk juga gitu. Baik Bapak Ibu sekalian, barangkali perlu kita renungkan satu persatu bahwa semua makhluk ya kan termasuk kita ini sama-sama manusia, tapi namanya aja udah berbeda. Pasti punya ciri yang berbeda. Contoh, antara Ibu Mika, Ibu Pariani, Istiqlaliyah, Nindi, Ispurnatin. Coba jilbabnya sekarang Pak Rusman Hadi, Ispurnatin itu menggunakan jilbab apa? Warna apa? Halo? Iya. Ah, iya. Sama-sama jilbab. Bu Mika itu tidak sama dengan Bu Maryani jilbabnya. Bu Maryani itu kan menggunakan jilbab waduh gelap. Hitam, Pak. Masalah di laptop ini, Pak. Nanti saya tanya Pak Riono ini, kenapa Pak Riono itu cerah itu? Mau beli kamera aja saya ini. Lah iya, sudah hitam ya, gelap tambah hitam, nggak kelihatan. Iya, tapi lebih baik Pak hitam Pak, kuat Pak dari Sambak ke Palangka. Iya, giginya masih utuh, kuat. yang penting hatinya jangan gelap, Bu. Padahal sudah nenek-nenek ya kan. Tapi kata Pak Zakir, Bu Maryani masih seperti SMP. Kok sampai Pak Dakir, Pak? Iya kan kadang minum kopi bareng di warung, menjarain pasca gitu. Ada juga disinggung Ibu Ispurnatin, ya Pak Rusman, Bu Istiqlaliyah, ya kan, Bu Mika, semuanya dipreteli satu-satu. Tidak apa-apa kan, dibicarakan kebaikannya kan. Gitu. Yang Ya. tertua saya itu Pak di antara Bapak Ibu ini di sini nih. Jadi sekalipun ini mata kuliah juga termasuk bagian daripada makhluk dari sekian banyak makhluk di dunia, dengan mata kuliah yang lain seperti tadi itu apa budaya lokal ya, Pak Usop ya. Iya, itu mempunyai ciri khusus masing-masing seperti tadi. Sama-sama manusia, sama-sama menggunakan jilbab. Dari jilbabnya itu, kalau Mika cirinya itu suka yang seperti itu jilbabnya. Kalau yang Bu Maryani saya lihat memang suka yang hitam-hitam itu karena menyesuaikan dengan kulitnya hitam. Kalau Bu Ispurnatin, Istiqlaliyah ini ganti-ganti saya lihatnya. Ya, Bu Nindi itu ganti-ganti tapi dia suka senang yang coklat tuh. Iya, coklat. Coklat itu apa itu? Lain merah itu kan? Coklat gitu. Merah Pak ini Pak. Merah Iya. hati. Ciri. Hatinya merah. Ciri. Kalau Pak Riono mungkin cirinya Cepet tahu. potong rambut seperti itu. Tapi beda. Ya, Al-Hadi. Adirai. Pak Riono Adirai itu, Pak. Kakak Rai. Sama dengan Pak Jasman. Pak Jasman itu cirinya gondol. Terus ompong. Iya, jadi punya ciri masing-masing. Nah, kembali kepada supervisi pendidikan. Kalau pengertiannya, ya kan? Kemudian apa sesungguhnya supervisi pendidikan kita udah bicarakan pada pertemuan yang kemarin ya. Ibu Ispurnatin nggak kelihatan kemarin rasanya lah. Halo? Ada. Kemarin hadir, ada. Ada ya. Ya, alhamdulillah ya. Muhammad Humaydi. Ya, kan udah kita bicarakan ya tentang konsep dasar
supervisi pendidikan kan, ya, yang Pak Jasman sampai menyatakan ibu yang mengandung, tapi kalau bapak yang melahirkan kan gitu ya kemarin kalau nggak salah ya. Itu filosofinya itu kan seharusnya seorang supervisor itu kan harat ujar Riono kemarin kan harat Harat. hebat ya, hebat harat karena memang posisinya dia di atas. Beneran nggak Bu Mika? Betul. Hah? Betul. Kok malu-malu sih? Kok malu-malu? Lah ya orang ngawasi masa di bawah. Mantap. Mantap bawah dulu. Masa orang ngawasi dari bawah? Orang ngawasi ya dari atas. Ya Bu Mariani ya. Kalau dari bawah bukan ngawasi namanya Pak, tapi ngintip. Itu ibu itu. Ini yang bilang itu ketahuan ini dari bawah ini. Tuh, Puis Munazin marah itu. Iya. Oh, ngintip itu nggak boleh. Iya, ngintip itu nggak boleh, yang boleh. Ya, kembali ke ini ya. Yang pertama, ciri khas, ciri khusus bahwa supervisi pendidikan ini kalau seorang supervisor atau pengawas sekolah madrasah itu mampu melakukan kegiatan menganalisis. Nah, ketika kita atau supervisor ya pengawas itu mencoba untuk melakukan analisa, itu mesti harus ada 4 istilah yang harus dipahami terlebih dahulu, dan ini juga nanti yang akan dilakukan oleh supervisor begitu. Yang biasa kita sebut dengan istilah SWOT ya, Pak Riono ya. Iya kan? Iya. SWOT. Kan. Analisis SWOT. Ya, analisis SWOT gitu. Jadi sekolahan A ini, sekolahan B itu, sekolahan C itu, madrasah A, B, C itu mesti ada perbedaannya dalam hal katakan strength. Apa yang menjadi kekuatan setiap lembaga pendidikan tadi itu. Madrasah A sudah punya visi, madrasah B juga sudah punya visi, C dan seterusnya juga punya visi. Ya, sama-sama juga sudah punya misi, sama-sama juga sudah mempunyai misi, dan juga sama-sama sudah mempunyai strategi. Lalu kemudian kekuatan yang lainnya, ya, itu antara sekolah A, sekolah B, sekolah C itu barangkali bisa berbeda dari sisi umpamanya SDM-nya atau sarana prasarananya atau mungkin dananya. Terus swasta ini kan nggak dapat dari pemerintah kecuali bos, ya itu mempunyai sesuatu hal yang memang kadang bisa berbeda. Ya katakan sekolah A itu tadi di samping punya visi, misi, tujuan, sasaran, strategi ya sama dengan sekolah yang lain, tetapi dia lebih kuat dari sisi SDM-nya dibanding sekolah yang lain. Gitu. Ya kepala sekolahnya S2. Ya, sementara yang di kepala sekolahnya itu karena mungkin di kampung ya, walaupun itu SMA ya, tapi ternyata masih ada juga yang ya belum tamat S1 itu. Iya.
Jadi sekolah menengah atas, kepala sekolahnya alumni SMA Ibu Ispurnatin. Ada nggak kira-kira? Masih ada nggak di Indonesia? Nah, ya kan? Itu nanti masuk ke kolom apa namanya? Kelemahan, weakness ya, Bu Mariani ya. Kelemahan. Iya, seharusnya kan kalau Kelemahan. iya, kalau menjadi kepala sekolah di sekolah menengah atas, ya paling tidak kalau mau kuat itu mesti kepala sekolahnya kalau di Jawa sudah ya gitu ya. Kalau di Kalimantan Tengah barangkali ya S2 dulu lah. Meskipun S1 juga tidak dipersoalkan menurut peraturan yang ada gitu. Nah, itu harus dianalisa oleh supervisor supaya ke depan itu bisa direncanakan gitu. Banyak gedung, sarana prasarana, sarana pembelajaran, umpamanya sekolah A dalam satu rombel ya itu 30 siswa. Nah, kursinya mejanya hanya 25. Berarti belum kuat. Itu termasuk kelemahan. Nah, seharusnya kalau kita jumlahnya peserta didiknya 30 ya meja dan kursinya mesti harus pas. Ya nanti yang 5 itu duduk di mana? Ya kan? Itu. Nah, itu kan kelemahan. Nah, sekolah lain ternyata dari sarana prasarana kuat. Tetapi tentu saja pasti ada kelemahan. Lalu selanjutnya umpamanya menganalisa tentang peluang. Kenapa sekolah A itu saat melakukan rekrutmen peserta didik baru itu pesertanya membludak, ya kan? Nah, sementara sekolah yang lain mencari peserta didiknya kok agak susah gitu loh. Nah, itu juga harus diketahui oleh seorang supervisor. Nah, saat beliau melakukan pembimbingan itu tidak salah arah. Jadi betul-betul hasil analisis SWOT. Jadi memang tidak berat juga ternyata ya pekerjaan seorang supervisor gitu. Pekerjaan seorang kepala sekolah. Berat ya, kalau memang mau menjadi kepala sekolah, menjadi supervisor yang profesional, ya, bertanggung jawab dunia dan akhirat. Itu. Jadi juga dalam Asar Jan. Di tempatnya Bu Mariani ya? Iya, Pak. Sudah diterusin aja adanya. Kita skores kah? Atau terus? Terus ya? Iya. Nah, kemudian supervisor itu, kepala sekolah itu, ya supervisor itu kan bisa juga kepala sekolah ya, kepala madrasah bisa ya, ya karena punya kompetensi sebagai supervisi. Nah, yang saya maksudkan kadang juga supervisor yang fungsional, ya di bawah Kemenak maupun di bawah Kemendiknas. Itu juga harus mampu menganalisa di samping
di internal, persoalan di internal masing-masing sekolah juga harus mampu menganalisa persoalan-persoalan yang berada di luar sekolah, di luar madrasah. Ya sejauh mana kerjasama lintas sekolah, bagaimana hubungan harmonisasi antara sekolah dengan orang tua wali murid yang biasanya terwadai di dalam apa, Bu Nindi? Bu Istiqlal, ya, perwakilan orang tua peserta didik diwadai dalam sekolah, Pak. Iya, komite sekolah atau dewan madrasah. Kadang ada yang menyebut juga dewan, kadang ada juga yang menyebut komite. Walaupun ada istilah juga dewan pendidikan, kan gitu ya. Nah, terkait dengan perwakilan representasi dari siswa yang ada di satuan lembaga pendidikan, madrasah sekolah, itu disebut dengan komite sekolah, ya, atau komite madrasah. Nah, ini sudah berjalan sampai di mana, kemudian membuahkan apa, lalu keuntungannya buat sekolah itu apa, buat peserta didik apa, lalu buat para orang tua itu apa. Nah, ini seorang supervisor harus masuk ke domain ranah itu juga gitu. Itu kan termasuk sesuatu yang ada di luar sekolah, ya, faktor eksternal. Kemudian juga bagaimana sekolah ini bisa menjalin hubungan, katakan dengan, kalau di tempatnya Bu Waryani itu kan banyak kebun, perusahaan, ya, jadi itu sudah belum? Ya, di sana itu kan disediakan yang namanya CSR ya, Bu Maryani ya, Bu Ispernatin. Namanya apa ya kalau di perusahaan itu untuk dana pendidikan, apa namanya itu? CSR, Pak. Corporation, apa itu Pak? Lupa. STR apa ya? Studi Corporation. Social Corporation Responsibility. Social Corporation. Ya, perusahaan juga menyediakan itu untuk memberikan mungkin bantuan sarana prasarana, bantuan beasiswa untuk peserta didik yang miskin, ya, dan sebagainya. Jadi seorang supervisor itu mesti harus menganalisa itu juga, ya kan, hubungan kerjasama antara pihak sekolah dengan pihak stakeholder perusahaan, juga termasuk bagaimana dengan pemerintah setempat. Ya, bagaimana hubungan sekolah dengan para alim ulama, dengan para Pak Kiai, para Ustadz, Pak RT, Pak RW. Teorinya begitu, Bu Maryani. Ya, Bu Nindi, Pak Budi. Teorinya begitu, jadi memang berat. Jadi orang di atas itu dikira ringan. Ya, ringan yang di bawah. Yang di bawah itu guru ya. Yang di atas itu berat, Bu. Berat. Iya, jadi itu seorang supervisor, ya kan, itu harus mampu melakukan kegiatan analisis SWOT, internal maupun eksternal, untuk dijadikan bahan
perencanaan oleh pihak sekolah di tahun-tahun yang akan datang. Nah, tentu saja harus supervisor melakukan pendampingan ya kepada kepala sekolah, kepada kepala madrasah, kepada guru gitu. Ini loh hasil analisis SWOT saya. Nah, bagaimana nanti dengan kepala sekolah? Bagaimana dengan guru? Nah, itu tadi kan dimusyawarahkan. Jadi tidak ada supervisi pendidikan yang kemudian mencari-cari kesalahan, ya, kepala sekolah mencari kesalahan guru mengajar. Itu sesungguhnya sudah ketinggalan zaman. Bukan itu. Tapi lebih kepada ya kan kolaborasi, sharing, diskusi, ya kan membicarakan sesungguhnya apa yang harus dilakukan ke depannya. Ya, dari analisis itulah kemudian dijadikan sebagai bahan sebetulnya. Tapi ini dilakukan enggak? Ya kan? Padahal itu selalu ciri khas, ciri khusus, ya kan? Yang wajib, nah, wajib ini Pak Budianur ya wajib dilakukan oleh seorang supervisor gitu. Kira-kira bisa dipahami enggak ya, Pak Evan? Iya, supervisor harus ngapain yang pertama? Yang mau dikatakan supervisor yang profesional. Harus melakukan pengawasan. Analisis SWOT. SWOT. Pengawasan itu nanti. Oh, dianalisis dulu Pak ya. Ya. Iya, dipencelengi dari Bu Mariani. Analisis SWOT. Ya, harus mau mencelengi sesuatu yang ada di sekolah dan cari juga kelemahan yang ada di luar sekolah. Tadi hubungan-hubungan kemitraan itu sudah dibangun belum oleh pihak sekolah, ya? Iya. Itu. Lalu yang kedua saya teruskan, setelah supervisor melakukan analisis SWOT, maka hasilnya itu ya dijadikanlah sebagai perencanaan program buat supervisor untuk nanti melakukan pendampingan kepada kepala sekolah dalam rangka untuk memperbaiki, meningkatkan sekolah, meningkatkan mutu madrasah. Berarti persoalan manajerial. Gitu. Nah, kemudian juga jangan lupa kalau supervisor itu yang fungsional maupun yang kepala sekolah maupun yang kepala madrasah itu juga punya kewajiban untuk memiliki program, ya kan, dalam rangka untuk meningkatkan proses pembelajaran bagi guru dan peserta didik di kelas. Supaya proses itu ke depannya terus mengalami peningkatan. Sehingga endingnya ya apa yang dikehendaki oleh pihak semua orang termasuk juga orang tua ya, mutu proses itu menjadi sebuah keniscayaan ya. Kalau kemudian nanti ingin mendapatkan, menciptakan input menjadi output, menjadi outcome yang bermanfaat untuk dirinya sendiri, bermanfaat untuk keluarganya, juga bermanfaat bagi masyarakat pada umumnya, negara, agama, bangsa. Jadi pinternya sekarang ini kita, itu karena dulu didampingi oleh Pak Guru. Nah, Pak Guru itu
Ya bukan mensupervisi peserta didiknya, enggak. Membimbing, melatih. Ya. Nah, kalau konsep dalam manajemen, kata Profesor Dr. Mujamil Komar dalam bukunya Manajemen Pendidikan Islam, ya, input jelek, ya kan? Diproses dengan jelek, lalu menghasilkan output, menghasilkan outcome yang buruk juga. Gitu ya kira-kira ya, Bu Istiqlaliyah. Ini kemana? Mas Budi. Iya kan? Iya. Bu Ispurnatin masih bisa mendengar suara saya? Bisa Bapak, jelas sekali. Nah, iya, tadi itu input peserta didik. Ya, sedang-sedang saja, lalu diproses melalui pembelajaran yang sedang-sedang saja, nanti akan menjadi output, menjadi outcome, juga akan menjadi output dan outcome yang biasa-biasa saja. Yang ngomong Profesor Dr. Mujamil Komar loh, guru besar manajemen UIN Malang, Jawa Timur. Itu bukunya ada di Pasca ini. Ya, Bu Mika ya. Iya, selanjutnya. Kalau kita mendapatkan input yang bagus-bagus, ya, akhlaknya mulia-mulia, diproses dengan sebaik-baiknya, ya nanti pasti akan menghasilkan output, ya, outcome yang cerdas. Nah, cerdas itu tidak hanya cerdas intelektual, tetapi juga cerdas apa, Pak Evan? Cerdas Secara emosional, spiritual, spiritual, misional. Spiritual, ya. Cerdas lahir batin. Sesuai dengan tujuan pendidikan nasional. Nah, yang ada di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013. 2013. 2020 Pak. 2003. Sisdiknas nomor 20 tahun 2003. Ya. Iya, betul. Kan itu, ya kan? Ya, mendewasakan anak-anak yang belum dewasa supaya kelak nanti kemudian setelah kita pelajari menjadi dewasa. Tapi jangan kemudian Ibu Ispurnatin ya, Bu Nindi jangan nganggap bahwa anak-anak peserta didik kita itu bukan manusia. Ya, tetap mereka itu manusia. Ya kan? Manusia. Manusia yang belum dewasa. Kalau kita kan manusia yang sudah dewasa. Kan gitu. Iya, punya pakai kerudung, sudah pakai sendiri. Kalau anak-anak kan saya tolong ibunya pakai kerudung. Mau pakai celana aja kan anak-anak minta dicelanain bapaknya, minta dicelanain ibunya, ya enggak Pak Muhammad Humedi? Hah? Halo? Mana Halo? Iya Pak, lagi di mood. Lagi dihidupin mikrofon. Iya betul Pak. Jangan dilepas, dimut. Dari kecil naik ke atas, kalau besar turunnya ke bawah. Nah, iya. Sampai dulu ketika masih TK masih minta dibajuin mamanya enggak?
Sampai sekarang. Oh, sampai sekarang. Nggak, saya nggak ada kamar. Wah, berbahaya. Ibu Mega ini SMA kok masih minta dicelanain bapaknya gimana? Lah itu Sawan Bapak. ya kan? Jelas mana Pak Joko? Pak Joko tidur ya? Joko. Pak Joko ngantuk Pak dari Ngantuk, tadi. Pak. Pak. Menarik, Pak. Desman panggil dari tadi. Pak Joko. Nyimak, Pak. Beda suara. Hilang suara Bapak? Jeda, Kan dengar apa, Pak? Tidak terdengar suara Bapak. anu videonya juga jeda itu diam. Videonya terstop lah. Ya, stop. Video Bapak tuh terstop loh. Halo, Pak Jasman. Suaranya hilang. Ya. Jasman, halo. Hilang. Gimana kabar, Pak? Keluar kasih. Itu putus sinyal. Warna merah. Wah, Nggak usah. Pokoknya Gak punya ciri khas masing-masing. nggak usah pakai jilbab. Nggak usah. Nggak usah pakai jilbab. Macam-macam mau ini. Kasarannya tuh Mariani. Berarti per tanggal 17, 18 nanti saya harus pakai jilbab merah seperti Mbak Nindi. Oh, Mbak Lindinya mana ini ya? Oh. Lindi Ayu. Ya, asal penting Nggak usah, Bu, nanti saya naksir. Naksir itu Iya, sah-sah saja. Jilbabnya merah, bajunya putih. Jadi merah putih, bendera aja. Jangan ngerek nih dia bendera. Nanti dikerek. Ya, bendera dikerek, tiang bendera. Ya. Kita teruskan ini atau gimana? Masih ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan, tetapi sebelum saya teruskan, barangkali ya, mungkin perlu share dulu lah. Barangkali Bapak Ibu juga punya pengamatan, punya pendapat, ya kan? Punya sesuatu yang perlu disampaikan untuk kepentingan ilmiah kita bersama. Sama-sama pengen nambah lah ya. Ya, di saat-saat pandemi yang entah kapan berakhirnya ini, kita tetap semangat. Semangat menuntut ilmu ya, dari buayan sampai ke liang kubur. Ya, demi merubah nasib-nasib lah ya. Iya, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Kan begitu ya, Bu Nindi ya? Bu Istiqlal. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Ya, Bu Ismunatin kan gitu ya dalilnya. Iya, Allah tidak akan merubah ya kan nasib seseorang atau kaum. Ya hanya kita ini aja, kaum itu aja yang memang harus merubah dirinya sendiri dalam segala hal, termasuk ilmu pengetahuan. Dan ingat bahwa segala sesuatunya, baik itu saat kita masih hidup di dunia seperti sekarang ini, dan kelak setelah meninggal dunia nanti itu, semuanya itu pasti dengan ilmu kan, Pak Evan ya? Iya. Iya. Apa itu? Bahasa Arabnya apa itu? Hadisnya. Kada hafal lebih baik. Oh, iya. Zainal tuh yang hafal tuh. Zainal. Iya, mayurid dunya fa alaihi bil ilmi wa man uridu bil akhirah, kan begitu ya? Bil akhirah ya fa alaihi bil ilmi wa man aradahuma.
dunia akhirat. Walihima. Di akhirat nanti juga harus pakai ilmu. Ya, mencari dua-duanya, bahagia dunianya, bahagia akhiratnya, juga dua-duanya menggunakan ilmu. Coba bayangkan Bu Maryani. Ibu Maryani pernah merajang bawang merah? Pernah Pak, setiap hari. Lah ya, itu yang dirajang jeriji sampean atau bawangnya? Ya bawangnya lah Pak, masa jerijinya, Nah, jari-jarinya. Berarti sampean punya ilmu. Ilmu merajang bawang. Bayangkan kalau Ibu Isi Pernatian nggak punya ilmu merajang bawang. Ya, Bu Mika ini nggak pernah merajang bawang. Yang dirajang lain. Iya, Bu Maryam itu. Kalau nggak punya ilmu merajang bawang, yang dirajang itu jerijinya, bukan bawangnya. Nah, ilmu itu kan didapatkan bisa dengan melihat orang tua kita dulu. Oh, ibu saya kalau nanak nasi, kalau merajang bawang kok seperti itu. Nah, itu secara langsung dan tidak kan kita dapat ilmunya dan sekaligus keterampilannya ya. Bu Nindi ya. Bu Nindi. Istiqlal. Mana suaramu? Ya, Pak. Lah ya kalau Bu Nindi tidur di atas kasur atau di atas tanah? Di atas kasur. Nah, kan pakai ilmu. Iya kan? Kalau nggak pakai ilmu, sampai tidurnya di atas tanah, di atas pasir, sakit, paru-paru basah. Pakai ilmu toh? Iya, Pak. Lah iya, pakai ilmu. Nah, masuk surga itu, ya Pak Evan, Pak Zainal Wahid, kan gampang toh caranya Bu Maryani. Ya enggak? Ya Pak. Kepala sekolah umumnya nanti masuk neraka atau masuk surga? Masuk surga. Antara neraka surga. Masuk neraka kali Pak, ditanya dulu baru dimasukkan ke surga. Ya kalau pertanyaannya bisa dijawab dengan benar. Kalau salah terus jawabnya, yuk di neraka terus. Itu profesor. Saya neraka kan isinya setan dan manusia. Manusia itu termasuk bumi ke ya Bu Istiqlalia itu manusia. Pak Budianur, Pak Dasman, dosen manusia. Isinya neraka itu kan jin dan manusia dan batu-batu. Nah, masuk surga itu lagi Bu, ya Bu. Gampang atau susah? Gampang. Gampang. Oh, gampang. Gampang. Kata siapa? Kata Berbuat baik terus. Jadi orang Loh, berarti siapa di antara sampean yang sudah pernah masuk surga? Tetap Haji Romai Rama, Pak. Nah, surga itu bahasa Arabnya jannatun. Ya kan? Bu Nindi masih ingat? Ya, bahasa Arabnya adalah jannatun. Jannah, kan gitu ya. Khalidina fiha. Kan gitu. Ulaika jazaohum maghfiratum mir rabbihim wa jannatun tajri min tahtiha al-anhar. Khalidina fiha wa ni'ma ajrul 'amilin. Surat Taubah ya. Jannah, surga.
Nah, itu kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia kan artinya kenikmatan, Bu Is. Tidak hanya di akhirat, surga. Tapi sesungguhnya kita sore hari ini pun masuk surga ini, sore ini kita sedang masuk surga ini, Bu Maryani. Iya, coba sampean bisa ngelihat. Bagus diberikan Allah. Iya, Bu Mega bisa senyum-senyum seperti itu, nikmat nggak rasanya? Ya udah, surga ini. Kalau mau ada yang disampaikan ya. Ya itu Ibu Istiqlaliyah, mana anaknya? Lihatkan, biar yang lainnya juga lihat. Wah, ya cantik banget seperti ibunya. Oke. Iya, iya. Laki itu Pak. Laki-laki. Oh iya Kak. Ya cakep seperti bapaknya. Yuk silakan Bapak Ibu kalau mau ada yang disampaikan. Nanti kalau saya tidak bisa memberikan jawaban ya ini kan ada bapak-bapak yang lain, ibu-ibu yang lain ikut bantu-membantu lah ya. Itu. Silakan. Terkait dengan ciri khas tadi itu. Apa yang mau ditanyakan inilah? Ya, Bu Mega biasanya ini, hebat nih. Silakan Bu Mega. Yang lain nanti ngikutin. Udah Bu Mega dulu. Mau tanya nanti makan apa Bapak? Boleh. Ya, silakan. Saya mungkin Pak, kalau Bu Mika belum ada. Silakan. Ya, kalau berbicara supervisi, mungkin kalau konteksnya di pendidikan, pasti Bapak Ibu guru ini sudah menyiapkan. Tapi biasanya pengalaman di sekolah itu Pak, kalau ada jadwal supervisi, guru itu sudah menyiapkan semuanya. Dan sebelum jadwalnya itu dilakukan, biasanya kepala sekolah sudah menerima RPP. Jadi setidaknya kepala sekolah melihat terlebih dahulu. Ketika seorang supervisor nanti masuk ke kelas sudah tidak mengalami kebingungan lagi karena sudah dibaca lebih dahulu persiapan guru tadi. Tapi kadang ada guru yang bagaimana mungkin dialami oleh Pak Riono, oleh Bu Lindi, mungkin yang selaku kepala sekolah, sudah kita jadwalkan itu pas jadwalnya itu Pak alasannya sakit. Nah di sini kadang-kadang saya apa benar alasannya atau karena memang mau disupervisi? Nah, ini mungkin pengalaman bagi kepala sekolah, kadang-kadang kita langsung suuzon, Pak. Padahal suuzon kan tidak boleh, Pak. Berburuk sangka terlebih dahulu. Seharusnya memang kalau beliau itu atau guru-guru tadi izinnya sakit, ya mudahan aja benar sakit. Tapi kalau sakitnya dibuat-buat, ini kan
mental atau akhlak guru tadi itu kan nggak bagus kan, seperti itu. Ya tidak semua Pak dari guru itu, tapi ada 1-2 yang punya perilaku yang seperti itu. Pertanyaan saya, bagaimana menyikapi guru ketika yang kita Ya, sangat bagus dan menarik apa yang disampaikan oleh Ibu Mariani, karena beliau mengalami langsung di lapangan. Jadi saya kira benar apa yang dilihat, apa yang dirasakan, apa yang di pengalaman. Nah, solusi ini yang kita cari kan, itu solusi. Mungkin yang lain mau membantu Bapak atau memberikan respon kepada Bu Mariani, silakan Bu Mika. Ke Bapak, silakan Bu Mika. Bu Irunatin, silakan. Saya coba, tapi bukan menjawab ini Pak lah, cuman sedikit ada pengalaman mirip persis kayak yang disampaikan Bu Mariani. Itu di sekolah saya sama, ada yang seperti itu. Solusinya dari kepala sekolah saya tuh memberikan jadwal mundur. Diberikan jadwal mundur, tapi tidak berlama-lama gitu, paling 2 hari, paling lama 2 hari. Diberikan jadwal mundur, tapi tetap harus menyerahkan RPP dan lain sebagainya yang diminta itu tetap sesuai jadwal, seperti itu. Itu kalau di sekolahan saya kemarin seperti itu. Mungkin yang lain ada yang mau nambahkan, silahkan. Ya, Bu Mika mundur-mundur, Purnatin maju-maju, silakan. Ini sedikit pengalaman yang pernah dialami di sekolahan Ulun, Pak. Alhamdulillah dari beberapa rekan-rekan kalau ada jadwal supervisi tidak ada yang merasa ya ibaratnya stres ya gitu ya Pak, atau nervous, karena beberapa kepala sekolah yang sudah di tempat Ulun kan sudah ada beberapa sekolahan, ternyata beliau itu memberi bekal bahwa menekankan bahwa supervisi itu tidak mencari kelemahan, tapi mencari hal yang sekiranya dilakukan guru dalam pembelajaran, melakukan itu yang belum sesuai dengan, jadi itu aja diberi beban, diberi pengertian secara moral yang terus-terus sebelum sampai waktunya jadwal supervisi itu sampai gitu. Alhamdulillah Pak pengalamannya. Dan untuk tingkat SD ada 2 sekolahan yang sudah saya tempati, alhamdulillah tidak ada hal seperti demikian. Jadi kalau yang tingkat SMP atau SMA atau mungkin karena administrasinya yang harus disiapkan lebih banyak atau lebih rumit, tidak tahu nih Pak nggih. Kalau tingkat SD alhamdulillah untuk pengalaman saya. Dan jadi diberi pengertian, diberi bekal bahwa penekanan bahwa supervisi itu tidak mencari kekurangan atau kelemahan seorang guru, tapi memberikan ayo sama-sama di mana yang belum sesuai dengan tujuan atau sesuai dengan administrasi yang sebenarnya sesuai aturan. Gitu aja Pak. Terima kasih. Oke. Ya, terima kasih. Jadi udah pas ya Bu Purnatin. Kalau pas itu enak. Iyalah Pak Riono. Pas Pak Riono. Mana Pak Riono? Pak Riono keluar. Baik nih. Ya, kalau Bu Mika ini masih mundur-mundur, berarti nggak pas, belum pas. Nanti kita pas-paskan sama-sama. Satu lagi mungkin Pak Joko silakan Pak Joko. Ya Pak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pengalaman saya selama jadi guru, memang untuk supervisi ini
kadang-kadang memang tergantung kepala sekolahnya juga sih Pak. Misalnya kalau cenderung killer, kepala sekolahnya istilah zaman kuliah dulu killer, itu biasanya gurunya agak menghindar kalau pengalaman saya. Kalau misalnya kelas sekolahnya fair atau istilahnya komunikatif, sering bercanda bareng, bermain bareng, itu biasanya tanpa beban Pak Guru itu. Itu pengalaman saya waktu guru. Itu sebagai guru. Kemudian sebagai kepala sekolah itu malahan ya guru itu saya ajak bercanda Pak. Jadi konteksnya serius ya serius, bercanda ya bercanda. Jadi malahan senang disupervisi. Jadi ada yang membawakan wade-wade itu loh Pak. Apa namanya, lalapan, makanan itu kan malah dibawakan seperti itu. Itu nyogok tuh namanya Pak. Nah, yang kurang dalam supaya nilai supervisinya bagus. Kalau disokok sakit Bu. Ya itu Pak tadi mau membawa wade-wade itu Pak disiapkan. Jadi kan memang kita harus apa namanya ya komunikasi tadi sering bersama-sama, sering bercanda bareng, istilahnya tanda kutip itu bukan killer itu loh. Jadi mereka merasa nyaman untuk disupervisi, baik supervisi yang di kelas maupun administrasinya itu seperti itu Pak. Jadi komunikasi yang komunikatif antara kepala sekolah dengan guru-gurunya seperti itu Pak. Pengalaman saya seperti itu. Terima kasih Pak. Oke, ya Pak Joko, Bu Is, memang ketika kita mempersoalkan sebagian kecil dari persoalan yang banyak dalam hal supervisi pendidikan ini. Ketika kita itu nanti sampai ya kepada yang namanya bagaimana yang seharusnya memang dilakukan setelah itu tadi, karakteristik ciri khas supervisor harus dipunyai terlebih dahulu, jalinan komunikasi antara supervisor dengan kepala sekolah dengan guru, ya karena saya tadi bilang kan mitra. Ya, mitra, partner. Ya, jadi kata-kata itu barangkali yang harus lebih dikedepankan, bukan saya kan kepala sekolah kamu, bukan begitu. Saya kan supervisor dari Kemenak, dari Kemendikbud, bukan itu. Ya, itu. Jadi komunikasi, ngobrol. Ini kapan ya kira-kira sampean bisa menyerahkan RPP ke saya? Ya terlepas dari itu tadi persoalan sakit atau tidak sakit, kemudian suudzon atau husnudzon, itu sesungguhnya bisa dikemudiankan. Ya kan? Ya kadang bisa jadi tidak kemudian kelemahan itu pada guru, tetapi juga mungkin kelemahan bisa jadi ada pada supervisor. Ada juga mungkin kelemahan itu ada pada kepala sekolah, ya kan? Kepada kepala madrasah. Itu bisa jadi. Jadi istilah saya itu semuanya, supervisor, kepala sekolah, guru itu harus mau ikhlas ya bermuhasabah, melakukan introspeksi. Kalau memang tidak sakit, mengapa harus berkata sakit? Ya kan? Iya, sampaikan aja secara jujur, ya kan gitu. Tidak boleh yang kemudian tidak jujur, karena itu sesungguhnya nanti juga yang kasihan peserta didik kita. Ya kan?
Kalau supervisornya bohong, kepala sekolahnya bohong, gurunya bohong. Nah, lalu peserta didiknya itu ya nanti akan menjadi orang yang bohong. Kan nggak boleh. Ya kan? Nggak boleh. Nah ini beratnya lah kita, selaku supervisor, selaku guru, selaku dosen, selaku kepala sekolah, ya, selaku pimpinan gitu. Jadi di sana itu ada pendekatan. Kalau model-model seperti Bu Mariani barangkali itu yang dipakai nanti bukan direct, bukan kolegial, tetapi mungkin bisa indirect, juga bisa individual. Mungkin kalau dipanggil juga kadang takut guru itu. Dipanggil suruh menghadap itu kadang guru juga takut ya. Nah itu. Jadi sosialisasi ya kan, nilai-nilai ya etika yang akan diinikan oleh supervisor itu saya juga penting kira disampaikan kepada semuanya begitu. Ya supaya semuanya itu satu pemahaman. Supaya semuanya itu satu dalam penafsiran. Endingnya adalah ingin membutuhkan sekolah, ingin membutuhkan proses pembelajaran. Jadi tidak ada lagi yang kemudian saling mencurigai, ya kan? Tidak ada yang suudzon, kepala sekolah kepada guru, guru kepada kepala sekolah, atau supervisor fungsional ya kepada kepala sekolah dan kepala madrasah, tetapi optimis, ya husnudzon. Ya memang itu tadi yang saya bilang. Jadi semua makhluk itu punya ciri masing-masing, punya gaya, ya. Nah ini kalau ditarik ke gaya, ke kepemimpinan, di sana itu kan ada gaya demokratis. Mungkin Pak Joko termasuk itu, ya kan? Lalu ada gaya laissez-faire, wishful nothing, mungkin itu. Nah kalau Bu Mega mungkin gaya yang mana ini? Otoriter. Kan ada demokratis. Ada laissez-faire. Kan ada juga gaya otoriter. Kan gitu. Nah, kalau otoriter bisa nggak dipakai? Bisa. Karena kalau udah bicara tentang gaya kepemimpinan itu, kepala sekolah kan harus punya itu, gaya kepemimpinan itu. Ini termasuk otoriter atau yang demokratis. Dan semua gaya apakah bisa diterapkan pada situasi dan kondisi tertentu? Bisa. Ya, maka oleh karena itu seorang supervisor, seorang kepala sekolah itu harus punya peta. Oh ini ada 15 guru, umpamanya di SMA Muhammadiyah Kasongan, Katingan. 5 orang guru termasuk golongan hebat. Belum tahu aja udah selesai pekerjaan itu. Yang 5 orang guru lagi termasuk sedang-sedang saja. Tapi selesai juga. Setor, RPP, ketika supervisi juga tidak banyak alasan segala macam. Sakit pilek, sakit kulit. Ya kan, itu kan termasuk sakit Bu Mariani, sakit kulit, sakit panu itu. Hah? Iya kan? Oh, alasan sakit, enggak jelas. Sakit apa? Sakit macam-macam ya, Pak Budi ya. Iya, ada sakit pilek, ada sakit flu, ada sakit panu, sakit kulit.
Orangnya sakit, nggak jelas. Nah, itu juga sesungguhnya sampai ini sakit apa, gitu. Nah, jika perlu kan secara administratif itu perlu ada surat keterangan dari pihak yang berkompeten, dokter, puskesmas. Nah, itu penting kalau mau tata kelola administrasinya bagus. Nah, supervisor juga harus menyarankan demikian seharusnya. Ya, nah, jadi tata kelola arsip pegawaian. Itu personalia itu juga penting gitu. Kemudian kalau tadi Bu Mika kalau gitu udah kita musyawarah besok ya mundur. Nah itu janji Bu. Ya janji kalau seseorang itu sudah mencintai seseorang yang lain dan sudah berjanji kemudian tidak melaksanakan, berarti kan itu ingkar janji. Nah, kalau ingkar janji itu kan nggak boleh. Nah, berarti orang tersebut ya atau siapapun belum profesional. Kalau udah profesional artinya memang profesinya itu satu-satunya dalam menjadi seorang guru, maka mesti harus mencintai profesinya. Kalau janji besok jam sekian, ya harus ditepati gitu. Dan di dalam agama kan begitu ya Ibu Ismunatin. Surah Al-Anfal ayat pertama, si Evan Bastian. Ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud. Al-Anfal ayat pertama kan? Itu. Iya, janji. Profesi itu Bu Marni ya, janji. Janji yang harus ditepati. Nah, kalau dalam bahasa agamanya amanah gitu. Amanah. Nah, semuanya mesti harus amanah. Nah, mengapa kita semuanya itu harus amanah? Ya karena kita semuanya adalah umat Rasul. Rasulullah salah satunya dia punya sifat yaitu amanah. Jadi kalau supervisornya udah amanah, kepala sekolahnya amanah, gurunya amanah, dah pokoknya baik semua itu. Nah kalau sudah seperti itu terus apa yang harus dilakukan? Udah baik semuanya Bu Mariani. Surga gak cukup nanti ya, masuk surga semua. Jadi memang harus ada yang jelek gitu loh. Harus ada yang nanti neraka kosong. Padahal kedua tempat itu diciptakan supaya dua-duanya diisi ya harusnya. Iya. Nah, nanti se-Indonesia itu jumlah kepala SMA Muhammadiyah ada berapa, Bu Mariani? Halo? Maksudnya, Pak? Iya, jumlah kepala SMA Muhammadiyah se-Kalimantan Tengah itu ada berapa? 13, Pak. Iya, SMP Muhammadiyahnya? 13 juga, Pak. Ya, kemudian SD-nya? SD-nya 12 kalau salah. 13 ada nambah 1 lagi. Nah, iya, itu semuanya kan kepengen masuk surga. Iya, iya, memang tujuannya apa sih kita ini hidup ya Bu Ispurnati? Apa? Sudah jadi guru sudah bisa kuliah juga, alhamdulillah. Nanti MPD, alhamdulillah. Doktor, alhamdulillah. Profesor,
Alhamdulillah. Terus setelah itu ngapain? Alhamdulillah. Lah iya kan nggak semuanya juga profesor itu kemudian nanti masuk surga ya. Ya Bu Mariani. Ya Pak, biar adil. Ya iya nanti kalau semua profesor masuk surga, lalu profesor yang masuk neraka nggak ada kayak apa? Mau profesor juga manusia. Ya bisa jadi nah, profesor yang masuk ke neraka itu enggak panas, Bu. Ya, kita masuk neraka mungkin nanti juga nggak panas. Cuma anget-anget dikit lah. Kayak model kedinginan itu lah. Wah, jangan takut. Jangan takut. Jangan takut apa? Jangan takut tidak profesor. Ya, jangan takut tidak dokter. Jangan takut tidak MPD. Udahlah kita jadi manusia yang baik saja. Pendidikan perlu, silahkan. Itu nikmat. Ya, kalau udah MPD ya nanti dokter. Udah dokter nanti ya Bu Mika. Profesor Mika Nurhayati kan harat. Iya, 1 kali naik mimbar, amplopnya itu 5 juta. Ya, Pak Riono kalau naik mimbar sekali amplopnya berapa sekarang? Gratis Pak, masih Pak. Wah, belum MPD sih. Ya, Pak Haji ini kalau ikhlas beramal Pak, masih Pak. Masih ikhlas beramal Pak. Ya kan kita semuanya perlu itu. Ya kan duduk seperti itu perlu kok. Perlu apa? Perlu bantal. Nggak bisa bantal itu dibeli pakai kertas. Ya kan? Ya, Pak Budianur. Iya. Ya, Bu Mega ini nggak bisa itu kacamatanya dibeli dengan kertas itu nggak bisa. Ya, pakai uang kertas baru bisa. Ya nanti kalau profesor, mudah-mudahan Bu Mariani begitu diminta untuk menjadi narasumber, iya harus rezeki. Amin. Ada satu hasil penelitian ada menyatakan begini, tingkat pendidikan itu sangat berkorelasi dengan tingkat kesejahteraan. Sekalipun fakta di lapangan ada juga orang yang barangkali tidak pernah mondok pesantren, tidak pernah mengenyam pendidikan, karena warisan bapak ibu nenek moyangnya itu banyak, lalu nanti menjadi pengusaha, SD nggak tamat, MI nggak tamat, tapi dia punya ini warisan keterampilan dan harta nenek moyangnya itu, ya hebat, kaya raya gitu. Duduk ongkang-ongkang, semuanya datang sendiri. Nggak seperti Ibu Pusnatin ini. Aduh, kasihan dari Bantul sampai ke Sampit. Ya. Perang laut nih Pak. Lah makanya ya memang itulah manusia kan. Jadi tingkat pendidikan ternyata itu berkorelasi secara signifikan terhadap perolehan pendapatan kesejahteraan setiap orang. Jadi katakan kalau sampai sekarang ini masih menjadi guru atau kepala sekolah, begitu dari narasumber, ya kan, diminta oleh suatu lembaga atau yayasan atau masyarakat
Ya, popnya mungkin baru 1 juta lah. Ya, Pak Bundianur, Wah, Waryono ikhlas terus. Nah, ya, Bu Mika nanti kalau udah MPD pasang tarif. Nah, ketika diminta untuk membimbing guru-guru yang lain untuk membuat PTK, mau naik pangkat kan dari 3D ke 4A. Ya, guru-guru yang mau naik pangkat golongan dari 4A ke 4B. Ini datangkan Bu Mika. Suruh ngajari PTK, penelitian tindakan keras. Wah, itu nanti kalau udah MPD bisa 2,5 juta amplopnya. Ya, Bu Istiqlaliyah. Ini kalau Nindi profesor, itu dari narasumber di webinar, Bu Mariani ya. Webinar. Profesor Nindi Ayu. Wah, itu bisa 5 juta. Padahal hanya ngomong 30 menit, Bu Mariani. Iya, Pak lah. Itu bukti bahwa ternyata memang benar hasil penelitian itu sudah teruji bahwa tingkat pendidikan seorang itu akan berpengaruh kepada peningkatan kesejahteraan, perolehan pendapatan, rezeki akhirnya Bu Mega. Karena kita sudah merubah, ya kan? Allah Maha Kasih, Allah Maha Rahman, Allah Maha Pemurah, kan gitu ya? Iya, nah kira-kira kalau kembali ke itu tadi yang dipersoalkan oleh Ibu Mariani, kemudian dilengkapi oleh Ibu Ispur, lalu kemudian juga mundur-mundur Bu Mika, Pak Joko, hebat, gimana menurut yang lain? Hamsani ini mikir apa Hamsani ini? Gimana Pak Hamsani? Apakah sudah oke? Kira-kira seperti itu kan yang terjadi di lapangan kan? Iya masih banyak lah menyisakan persoalan. Semua sektor kehidupan itu sampai hari ini banyak menyisakan persoalan. Sektor pendidikan, sektor kesehatan, sekalipun sektor agama itu juga masih menyisakan banyak persoalan. Agama, Bu Mariani. Loh, contoh, mau pengen contoh, Bu Mariani, contoh kah? Contoh. Ya, contohnya apa, Pak? Ya, Pak. Oh, gitu kah? Ya itu kan contohnya ada di dalam Al-Quran itu. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Itu, Pak. Lah ya kok banyak orang yang masih berlaku mungkar. Ngurus pendidikan enggak benar. Jadi supervisor ada yang enggak benar. Jadi guru ada juga guru yang sakit. Ya kan? Jadi dosen mungkin juga masih ada dosen yang nggak benar. Nah itu ya. Iya, persoalan agama kan. Ini banyak menyisakan persoalan. Belum lagi perdebatan antara ulama satu dengan ulama yang lain. Ya kan? Yang satu, wah itu nggak benar. Wah yang paling benar saya. Ceramah itu. Iya. Persoalan hukum, sektor hukum. Nah, Bu Mika, kira-kira apa contohnya kalau dalam sektor hukum? Kalau pendidikan kan tadi sudah itu, masih banyak menyisakan persoalan. Kita itu kan banyak hidup di sektor kehidupan. Nah, sektor hukum, yang salah dibenarin.
Yang benar disalahin. Yang seharusnya udah ketok palu 14 tahun penjara. Tahu-tahu peninjauan kembali Mahkamah Agung. Jadi hanya 8 tahun. Siapa itu Pak Riono? Siapa ya Pak? Baru Chandra itu. Urbaningrum. Menteri Olahraga, Pak. Menteri iya, Olahraga, Pak. Siapa itu, Pak? Iya sih, siapa lah. Udah jangan menyebut nama lah. Iya, Menteri Olahraga kan, Pak. Ya, enggak artinya Menpora. kan ya, sektor kehidupan itu banyak persoalan dan menyisakan persoalan sampai kapan? Ya, sektor pendidikan yang kita bicarakan ini kan sektor pendidikan, ya kan? Ada supervisor yang belum benar, sholatnya mungkin belum benar. Ada kepala sekolah, ya kan, yang belum melaksanakan peran, tugas, tanggung jawabnya secara benar, secara baik. Kan masih ada itu. Iya, ini asarnya juga lambat. Disiplin itu kan aturan mereka udah jelas juga. Kan gitu. Jadi Masya Allah lah. Iya. Kalau tentang sektor-sektor hidup dalam kehidupan kita itu ternyata kehadiran ya ilmu manajemen ini Bhumika ya ilmu manajemen Pak Riono ya itu menjadi sangat urgen, sangat penting karena sampai tahu bahwa manajemen itu kan di samping dia itu sebagai keterampilan, juga dia ini sebagai seni mengatur, seni mempengaruhi kan, itu supervisor harus punya ya keterampilan, punya keahlian, juga punya seni ya. Ini Pak Joko ini seni, ya seni sudah melakukan itu Pak Joko itu seni bersendaguro sambil makan nyiur muda ya si Muhammad Komedi. itu silahkan dilakukan. Yang penting kan efektif. Kalau bicara manajemen itu, yang penting adalah efektif dan efisien. Nah, kalau mau makan nyiur muda kan tinggal naik paling 5 meter udah dapat ya Bhumika. Lagi itu di Setiruk di Hanaut Samudra Sebang itu. Bapak kan dulu pernah ke situ. Ya itu tinggal gini aja udah dapat kelapa nyiur muda itu Bu Mariani itu. Oh, seger banget. Iya. Di belakang rumah banyak, Pak, kalau nyiur muda. Ya, makanya itu kan jadi seni ya kepala sekolah, supervisor ya. Itu mempunyai gaya, mempunyai seni, mempunyai model, mempunyai tipe dan lain sebagainya termasuk guru. Yang tidak bisa mengendalikan emosionalnya itu. Makanya tadi itu jadi cerdas lahir batin. Siapa yang harus cerdas lahir batinnya? Supervisornya ya kepala sekolahnya, gurunya baru bisa mencerdaskan peserta didiknya tadi itu. Jadi membangun secara utuh peserta didik lahir maupun batin kan begitu itu. Jadi tidak hanya sebatas lahiriah saja yang dibangun, tapi juga kepribadiannya, akhlak mulianya kan, spiritualnya, agamanya, religiusnya kan juga harus kita bangun. Berat memang jadi orang tua ini, apalagi di saat-saat pandemi seperti ini, Masya Allah, ya kan? Iya, ibu di rumah marah-marah anaknya karena nggak mau ikut darling, darling ya, Bu Istiqlaliyah. Darling ya. Darling, Pak. Darling yang benar Bu, jangan darling itu udah lewat. Daring yang bikin darting Pak.
katanya. Iya, darling itu udah lewat, Bu Mega. Daring ya, daring dalam jaringan gitu. Itu ada ibu-ibu yang marah-marah itu anaknya, ibunya stres. Cubit, Pak. Lah ya itu ada juga Bapak nonton tuh yang di apa itu aplikasi TikTok itu. Ya, Pak Evan. Ada nggak buka TikTok itu? Suka nggak? Suka Bapak lihat TikTok, Pak. Oh, Bapak sama kayak Bu Mariani berarti suka TikTok. Iya. Suka saya, Pak. Itu Bu Sunatin viral. Jadi itu aslinya juga mungkin dari sono. Bu Mariani juga. Orang Batak itu. Orang Medan. Medan. Pancasila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Lalu anaknya apa? Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa. Orang Bitung itu, Pak. Hah? Orang Bitung, Sulawesi Utara. Oh iya, Kak. Oh, Mas saya ini saudaranya Zainal toh. Ponakannya itu, Pak. Ponakannya Pak Zainal, Pak. Ponakannya Zainal. Pantas kira ada Pak Zainal. Hanya suaranya aja yang... Logatnya beda, Pak, karena dia di utara. Oh gitu. Jadi bukan dari temannya Bu Mariani ya, bukan ya? Saya tuh ketawa nonton itu, ya Allah, begitu beratnya ya ibu di rumah, sampai masak, ya kan, sampai nyuci, bersih rumah, harus didik anaknya juga di rumah, di masa pandemi ini lah. Belum lagi yang ngurusi suami seperti Surnatin ini. Tuh kasihan banget kalau aku ini mencermati apa yang harus dilakukan sebagai istri ya. Berat ya. Makanya bapak-bapak ini Mas Riono, Mas Joko, dan Muhammad Kumedi, Zainal, jangan macam-macam lah sama istri itu. Boleh saja macam-macam ke Pak Jasman sore hari ini, tapi kalau dengan istrinya jangan. Ya Pak Joko Susilo bisa aja marah-marah ke Bapak guru di sekolah. Oh hebat kan, udah marah-marah di sekolah, begitu sampai rumah, Assalamualaikum. Istrinya udah depan pintu. Gitu kan, bukakan pintu. Nggak bisa marah Pak Joko. Ya masuk. Ya masuk. Masuk Pak. Kalau istrinya sudah bilang, ayo masuk Pak. Masuk ke mana? Mau marah gimana Pak Joko? Padahal baru marah-marah di sekolah itu ke gurunya itu. Begitu ketemu sama istrinya, nggak bisa marah. Wah itu hebatnya. Oh iya, hebatnya ibu-ibu itu loh. Jadi tidak bisa membuat bapaknya marah. Bapaknya kalah. Walaupun di luar karena kepala sekolah kan bisa aja marah kan ke guru itu atau ke staf ya atau ke anak didik. Begitu sampai rumah temu istrinya Istiqlaliyah nggak bisa marah Pak Riono itu. Apalagi udah dibikinkan kopi. Ya, dibikinkan kesukaannya, hobinya, kesenangannya. Ya. Oh, Bapak tahu hobi kopi, Pak. Jadi sesungguhnya manusia ini lah tidak ada yang mau susah. Ya kan? Manusia ini sesungguhnya tidak ada yang mau celaka. Manusia semuanya ini ya senang, ya bahagia, damai, harmonis, kan? Gurau, refreshing, nikmat. Tidak ada yang mau susah itu, maunya bahagia. Oleh karena itu kan tergantung kita semua. Kita itu udah punya ilmu,
sudah juga punya keterampilan, ya sesuai dengan keterampilan yang kita punya masing-masing, dan juga sudah punya profesi, kan sudah banyak kelebihan dibanding dengan orang-orang di sana gitu loh. Cuma kadang kita itu kan susah bersyukur gitu, nah ya Bu Pur. Bersyukur. Kalau orang yang bersyukur itu kan nanti kata Allah akan lazidannakum, ya kan gitu ya, Bu Mika, ditambahi kan. Tapi kalau orang nggak mau bersyukur ya dikurangin. Sekarang sudah seperti ini, bisa jadi kedepannya tidak seperti ini lagi, anjlok. Rezekinya juga dikurangin gitu ya, Zainal ya. Ini itu ya, syukur, kata-kata yang mudah. Dikatakan syukur alhamdulillah. Apa hanya seperti itu? Ya enggak lah ya. Jadi wujud konkret daripada bersyukur itu ya mesti harus bertambah iman dan takwanya. Kalau biasanya kita itu belum sholat duha, mau nambah rezeki di luar gaji pokok, tunjangan, sertifikasi, token, dan lain sebagainya supaya diundang untuk menjadi narasumber. Ya, sholat duha, Bu Mika. Iya, sholat duha, ya kan? Ya, Bu Nindi kalau mau udah bersuami belum? Belum, Pak. Nah, yang Belum ada calonnya juga kayaknya, Pak. Itu Istiqlaliyah ya? Iya, kemarin kan bawa anak kan? Iya, Pak. Iya. Ya, Istiqlaliyah itu mirip seperti Amanda Novita dari Kapuas. Anaknya Pak Flimer. Udah lulus kemarin. Saya kebetulan pembimbingnya. Amanda Novianti. Udah maju kemarin. Sidang tesis. Ya. Oh, Bu Nindi masih single ya? Ya, itu si Zainal Wahid juga masih single. Si Pariono itu masih bujang ting-ting. Yang masih asli Pak Joko, Pak. Pak Nah, Joko itu, masih sampai Joko, Pak. kapanpun Pak Joko itu ya asli Joko terus. Jangan terus, Pak. Iya, sampai kapanpun dia Joko terus. Karena namanya Joko. Joko itu bujang, Bu Istik, Bu Nindi ya. Joko itu kalau anunya bujang. Masih belum punya apa namanya suami, belum punya istri, bujang. Baik Bapak Ibu sekalian, saya kira sudah ya sampai di sini aja barangkali ya. Ya, terkait dengan itu ya, Pak. rencana tugas apakah ada yang mau mempersoalkan? Wah ini saya nggak cocok aja semua dengan judul ini, Bapak. Gimana kira-kira Pak Evan? Saya nanti kalau saya Samina Watona aja Pak Ina. Samina Watona kayak sorot saja. Pertama soalnya. Ya udah yang penting sampean segera ini aja ngajuin judul. Masih di obrak-abrik. Iya, enggak Bapak sabar. Iya, silakan siapa yang mau nanya yuk silakan. Ini Pak, kan punya saya itu upaya supervisor pendidikan dalam meningkatkan proses pembelajaran di titik-titik. Berarti saya harus ke salah satu sekolah untuk menganalisisnya. Iya, sampean ngajak di mana di situ aja enggak apa-apa. Kenapa Pak? Ibu Nindi jadi guru aja di situ. Kepala sekolah. Saya kepala sekolah, Pak. Ya enggak apa-apa. Sampai sebagai supervisornya, lalu nanti pembelajarannya kan guru. Jadi sampai langsung punya ilmu, keterampilan, langsung lakukan. Berarti saya membuat artikel tentang saya yang mensupervisi kayak gitu, Pak? Iya, bagus Pak. Berarti sama Pak. Itu kan punya saya juga.
pelaksanaan supervisi akademik kepala sekolah berarti kan saya kebetulan nih kepala sekolah di MTS Pak, jadi langsung berarti MTS misalnya di MTS PPKP misalnya begitu Pak ya, berarti saya gitu. Iya, jadi kepala sekolah itu kan juga mempunyai kompetensi supervisi, ya supervisi apa? Supervisi akademik ya supervisi pembelajaran lah ya, proses pembelajaran yang dilaksanakan oleh para guru, ya kan, di kelas, di laboratorium, atau juga bisa di musola kalau zaman masih normal kan, juga bisa di lapangan, di alam bebas, itu supervisi akademik, gitu. Bagus itu barangnya. Tinggal itu bahan sudah ada ya, kalau gitu. Ya, kalau pelaksananya misalnya supervisi sebelum pandemik ini nggak apa-apa Pak ya dibikinkan artikelnya, karena pelaksanaan supervisinya itu sudah sebelum pandemik ini pernah dilakukan. Iya, boleh. Iya, silakan. Pokoknya jangan kemudian dibikin susah, ya, dibikin enjoy saja, ya. 10 tahun belakangan juga nggak apa-apa, nggak apa-apa. Kebetulan saja kan sampai sekarang jadi kepala sekolah. Sudah silakan, bagus, sudah ada bahan. Ya, sip. Siapa lagi? Joko, Pak. Oh, Pak, saya mau nanya lagi, Pak. Oh iya, Mas Joko dulu. Ini kan supervisi ya. Kan supervisi itu ada internal, ada eksternal. Internalnya yang dari kepala sekolah, eksternalnya itu yang dari pengawas. Nah, kalau saya pengawas yang saya ini, Pak, bisa nggak? Iya, boleh. Sesuai dengan sampean. Tapi sesungguhnya yang paling bagus itu yang sampean alami. Oh, gitu. Oh, iya. Iya. Kan sampean bisa merasakan betul itu. Daripada sampean ingin merasakan orang lain kah? Masya Allah. Masya Allah. Perlu pengamatan mendalam. Wawancara mendalam. Ya kan? Iya, daripada nggak usah dalam-dalam lah. Yang ringan-ringan saja lah. Ya, itu yang sesuai dengan yang sampean alam itu bagus tuh. Rasakan itu bagus tuh. Gimana harus diperkuat teori-teorinya itu. Ya, sampean harus itu buku-buku saya itu bisa diakses di internet tuh. Ya, Pak Harus dengan Arhadi itu yang supervisi pendidikan. Minta linknya Pak. Ya? Minta linknya Pak, bukunya Pak. Nah itu di sudah kok di Ekspedori kah? Di perpustakaan itu tinggal. Oh, perpustakaan digital IAIN kan Pak? Iya. E-learning apa itulah. Itu. Oh iya. Terima kasih. Banyak yang sudah tesis mahasiswa S2, PHI maupun manajemen itu banyak mengambil. Nah, itu dari buku saya yang kedua. Terus yang ketiga kan manajemen pendidikan Islam, tapi tidak ada sentuhannya tentang supervisi pendidikan. Yang khusus itu aja, yang sampulnya merah-merah itu. Kalau yang manajemen pendidikan kan coklat. Kalau yang supervisi pendidikan itu merah-merah. Kalau yang pendidikan egalitarian itu kan putih. Saya Pak, saya nggak tanya Pak. Mungkin di sini ada Mbak Marni. Kami minta materi Bapak nanti di PDF kan Mbak, biar enak kami print. Mata saya mata tua juga membacanya ini sulit nampak karena di foto. Jadi Mbak Marni minta tolong nanti di PDF kan biar kami print Pak di rumah masing-masing. Saya kira nanti, itu Pak. Iya oke, nanti kalau sampai kepaskan nanti saya print out kan double nggak apa-apa kan? Iya PDF ya double di print out kan gitu ya. Oke. Gimana Bapak Ibu sekalian, sudah aja kah kita kuliah atau masih terus? Oh iya Pak Joko silakan. Berarti nanti
tugas makalahnya dalam bentuk jurnal Pak ya, jurnal artikel. Kemudian yang kedua mengenai seperti edaran Bu Marni kemarin, ujian tesis, proposal tesis itu nanti tanpa PowerPoint, apakah termasuk proposalnya atau seperti apa Pak? Oh iya, jadi artikel itu bukan jurnal. Artikel itu tulisan seseorang sesuai dengan ciri khusus penulisan, gaya, pengetikan, daftar pustaka, lalu kemudian diinput, dikirim, dimasukkan kemana? Ke jurnal. Jadi jurnal itu wadahnya. Ya, jurnal itu wadahnya, bukunya, buku. Lalu artikel itu bagian dari jurnal. Itu untuk angkatan sampean sudah harus dibikin. Karena nanti bisa syarat untuk ujian tesis. Nah itu mudah-mudah aja lah artikel itu. Tidak sesulit apa yang Bapak Ibu bayangkan itu. Kalau bisa itu makalah-makalah semester 1. Ya, makalah-makalah di semester 2 kemarin. Itu diperas. Tapi tolong ini itu apa yang saya kirim ke Bapak Ibu kan ada tulisan-tulisan atau rambu-rambu yang perlu dibaca, terus kemudian nanti dipahami gitu. Jadi tidak serta-merta kemudian artikel kita itu bisa di-publish, bisa dimuat di sebuah jurnal, katakan jurnal punya IAIN atau jurnal punya luar IAIN, karena mungkin artikel kita itu tidak sesuai dengan aturan-aturan main jurnal itu sendiri, sehingga lepas gitu. Nah kalau di Sampit mungkin ada jurnal apa Bu? Kalau di Sampit Bu Mariani, Bu Mega, ada nggak jurnal di Sampit? Punyanya Kemendiknas, punyanya Dinas Pendidikan, punyanya Kemenak, Kabupaten, punyanya pengadilan, punyanya apa? Atau yayasan, ada nggak sekolahan atau apa? Ada nggak di Sampit? Ya Dinas Pendidikan ada Pak. Lah ya di situ itu. Silakan nanti sampai masuk ke situ artikelnya itu. Tulis makalah itu semester 1, semester 2 diperes menjadi sebuah artikel ya 10 halaman lah sampai 15 halaman udah termasuk anunya daftar pustakaan itu. Jadi ada pendahuluan, ada kalau itu hasil penelitian kan ada pembahasan. Ya, kalau tidak hasil penelitian kan biasa lah. Makanya nanti cobalah mulai coba-coba di internet sampai cari di situ itu sebagai bahan banding. Gitu. Kalau guru-guru itu penting sekali itu artikel itu. Artikel yang masuk ke jurnal itu. Ya bisa mengangkat sekolahannya sehingga familiar dengan masyarakat, lalu mendapatkan apresiasi juga dari pemerintah. Karena itu tadi ada tulisan seorang guru di sekolah yang sampean pimpin. Kok hebat nih Bu Nindi, Bu Mika, kok tulisannya hebat, dibaca orang sedunia. Ya untung kan, untung yang bersangkutan, diuntungkan lembaganya, diuntungkan masyarakat pada umumnya. Kan gitu maksudnya. Jadi gitu ya Mas Joko ya. Ya artikel. Ini bahan yang saya bagikan itu silakan nanti dibaca-baca lagi lah ya. Gitu. Tapi kalau ya langsung itu internet cari artikel tentang supervisi pendidikan kayak apa sebagai bahan banding ya Bu Mariani ya. Iya. Ya jangan dicontoh. Nanti plagiasi nggak boleh. Ya dimainkan kata-katanya lah ya. Umpamanya
Iya, umpamanya orang lain menggunakan kata saya. Nah, kita ini bisa menggunakan kata aku. Nah, aku dengan saya kan maknanya sama toh. Tapi orang kan menggunakan kata saya toh. Iya, kita menggunakan kata aku. Ya udah main-mainkan permainan kata. Ya, kalimat dimainkan. Nah, kalau pengantar pendahuluan ya enggak bisa dimain-mainkan, Bu. Tapi bisa juga mukodimah ya, Pak Joko. Mukodimah itu pendahuluan atau pengantar tuh? Pembukaan, pendahuluan. Iya kan ada yang menggunakan pendahuluan, ada yang mukodimah dan sebagainya. Jadi itu makanya ciri khusus sebuah jurnal itu mesti harus dipelajari. Karena setiap jurnal itu mempunyai ciri khususnya masing-masing. Contohnya yang mengenai apakah perlu abstrak atau tidak, kan gitu. Abstraknya harus bahasa Inggris atau bahasa Indonesia, ya kan? Lalu pemberian catatan kaki apakah menggunakan endnote, apakah footnote, apakah endnote, ya. Lalu pengetikannya dan lain sebagainya itu setiap jurnal mempunyai kode apa etik, kode etik, ciri masing-masing. Saya kira itu ya, Mas Joko, yang bisa saya sampaikan. Ya. Gimana, Bapak Ibu sekalian? Bu Purnatin? Ini Bu Mika sudah batuk-batuk. Ya, Pak. Bu Mika udah batuk-batuk, kedinginan. Batuk pilek, Pak. Sedang batuk pilek memang. Iya, musimnya, Bu. Kadang-kadang banyak yang pilek-pilek. Nah, makanya jangan banyak minum kulkas, Bu. Dingin sedingin hatinya itu, Bu.